Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf UPT SDN 78 Gresik. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Azimatul Hasanah MPDI serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan penggibasan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala UPT SDN 78 Gresik. Acara yang ketiga yakni diseminasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala UPT SDN 78 Gresik kepada yang berhormat Bapak Hayan SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SDN Negeri 78 Gresik, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi setengah siang hari ini kita kembali bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi materi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP kita, Ibu Azimatul Hasanah MPDI angkatan ke-10. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan kegiatan yang nantinya bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Selawat serta salam mudah-mudahan tak tercurah pada dunia kita Nabi Muhammad SAW yang telah berikan suri tauladan pada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil oleh ajaran-ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan di lembaga ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta partisipasinya dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah wawasan kita, terutama yang berhubungan dengan materi budaya positif. Insya Allah untuk budaya positif ini itu sangat penting sekali bagi kita semuanya, karena namanya budaya itu merupakan suatu nilai-nilai yang sudah kita sepakati
dan kemudian kita terapkan di dalam lingkungan kita dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi kebiasaan. Nah, hasilnya itu adalah kebiasaan yang baik, sehingga tujuan kita pembentukan karakter bagi siswa-siswi kita itu akan bisa tercapai. Oleh karena itu, kami harapkan semua, meskipun Bapak Ibu yang masih belum termasuk guru calon penggerak juga turut memahami dan mempelajari materi ini sehingga nanti bisa menerapkan dalam kegiatan keseharian, terutama dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan dengan siswa-siswi kita. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Azimatul Hasanah. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa lancar sesuai dengan harapan yang Ibu Haji mengharapkan. Terakhir, bila mana kami dalam memberikan dukungan terhadap Bapak Ibu, terutama guru calon penggerak, masih ada hal yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang SPD disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada yang terhormat Ibu Azimatul Hasanah LPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hayang SPD MPD selaku Kepala UPT SD Negeri 78 Gresik, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN 78 Gresik beserta staf yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif, perkenalkan saya Azimatul Hasanah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SD Negeri 78 Gresik. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dan pada modul 1.4 ini saya mempunyai tugas untuk mengadakan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif kepada rekan guru di lingkungan sekolah saya. Bapak Ibu, budaya positif. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan budaya dan positif. Berarti ini adalah sebuah energi positif yang akan kita bangun sehingga menjadi sebuah budaya, dan budaya itu dari motivasi intrinsik pribadi setiap anak, bukan dari ekstrinsiknya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, mari kita ketahui dulu tujuan pendidikan menurut KHD. Siapakah beliau?
Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini ada kata-kata hanya dapat menuntun. Kira-kira apa dalam benak pikiran kita, Ibu? Kalau menuntun itu bagaimana ya kira-kira? Menuntun tumbuh hidupnya anak, menuntun. Menuntun itu bagaimana kira-kira menurut kita? Membimbing, kemudian mengarahkan, ya. Membimbing, mengarahkan. Bahkan menurut KHD, sebuah sekolah itu bagaikan lahan pertanian. Di situ ada sawah, ada petani, dan juga ada padi. Lahan sekolah itu diibaratkan adalah sebuah sekolah yang sedang membentuk pendidikan anak. Kemudian siapa petaninya? Petaninya adalah kita, dewan guru. Dan padinya itu siapa? Padinya adalah anak-anak. Jika anak-anak itu sudah mempunyai kemampuan dasar, maka tugas kita adalah menuntun tumbuh anak. Jadi setiap anak itu sudah mempunyai garis-garis samar. Bukan lagi anak hanya kertas kosong yang kita pelajari saat di bangku kuliah. Kita mempelajari bahwa anak itu bagaikan kertas kosong. Tapi kalau menurut KHD, anak itu sudah mempunyai garis samar, dan tugas kita hanya untuk menebali garis-garis itu. Kemudian diumpamakan sebagai benih. Anak-anak itu adalah sebuah benih yang disemaikan, yang ditanam di sebuah lahan. Kemudian kita hanya sebagai petani. Bayangkan jika tidak ada petani, bagaimana benih itu bisa tumbuh subur? Kita akan memberi pupuk, kita akan mengarahkan, akan membimbing murid kita sesuai kodratnya. Baik, ini sudah masuk budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita ini sudah atau belum Bapak Ibu budaya positif ini dilaksanakan? Sudah. Contohnya setiap pagi anak-anak berdoa di halaman, kemudian anak-anak saling bersalam-salaman. Itu budaya positif yang sudah kita laksanakan. Terus apa lagi budaya positifnya? Banyak ya. Yang membuang sampah di tempatnya, meminimalisir terjadinya pembulian, oke. Konsep utama budaya positif itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini sudah istilah familiar bagi kita karena kita sekolah penggerak. Kita kemarin sudah belajar tentang keyakinan, bahkan kita sudah praktek keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, coba ini nanti deh, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan judulnya, cluenya adalah cobalah buka. Kata kuncinya
Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian ada yang menjadi B, rekan Anda, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B ini membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu, ini sudah berdampingan nih. Ada tangannya yang dikepalkan, silakan. Tangannya dikepalkan, kemudian ada yang berperan sebagai B untuk berusaha membuka tangan itu. Padahal dalam genggaman tersebut ada sebuah hal yang berharga sekali yang jenengan akan simpan selamanya, tapi B ini akan berusaha bagaimana menggeliti, bagaimana cara membujuknya. Silakan dicoba 1, 2, 3. Jadi ada yang A dan B. Silakan. Oke. Bagaimana kelompok B, apakah bisa membuka tangan A? Tidak bisa. Nah, mengapa tidak bisa? Karena ada kekuatan dari internal kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan godaan orang lain. Jika kekuatan itu sudah berada dalam diri kita, mau kita dibujuk dengan cara apapun, kita akan kuat menggenggam barang yang berharga ini. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glaser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma belajar. Lanjut saja kita ke disiplin positif. Nah, apa sih makna disiplin? Ayo disiplin. Kamu tuh loh gak disiplin. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dalam benak kita disiplin itu apa? Mematuhi peraturan yang berlaku. Karena sudah ada peraturan, anak itu tidak mematuhi peraturan. Kamu ini nggak bisa ya mematuhi peraturan. Kamu nggak disiplin. Itu makna disiplin dalam benak kita. Oke, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini pengertian disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai, nilai kebajikan adalah positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tapi kita sulit sekali nih Bapak Ibu, mendisiplinkan anak itu memang butuh step by step, butuh kesabaran. Tidak mudah seperti kita membalikkan tangan, Oke. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti kita membutuhkan cinta kasih untuk diterima. Kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Kesenangan, kemudian penguasaan, kebebasan. Demikian pula anak-anak juga membutuhkan cinta kasih atau diterima. Jadi kalau wajah kita kepada anak-anak itu selalu senyum. Wah anak-anak ini, wah saya dicintai nih sama Bu Sol. Wah Bu Sol ini cinta sekali sama Irfan. Wah Bu Alfi ini cinta nih sama Habib. Anak pun akan
Jadi anak itu biasanya cinta dulu ke gurunya. Wah, aku cinta deh kalau ada Bu Susti ngajar itu, seneng banget tuh. Jadi apa? Bu Susti selalu dinanti-nanti nih, ya, oleh putra, oleh teman-teman yang lainnya. Bahkan ketika belum datang, Bu Susti ini dijemput, ini tasnya dibawakan, digandeng kanan kiri. Lagi anak-anak butuh cinta, butuh kesenangan, penguasaan, dan anak-anak juga butuh kebebasan. Ya. Jadi bagaimana anak membutuhkan kebebasan? Nah, ini pembelajarannya juga harus menarik supaya anak-anak bisa bebas. Maksudnya bebas bukan keluar kelas, keluar masuk, bukan seperti itu, tetapi tetap dalam tahap keyakinan kelas. Nah, ini ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, nah berarti di sini Bu Ria itu Bu Laila ya. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini bagaimana nih kalau ada kasus seperti ini di kelas 6? Ada yang namanya Agus ini seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan cara maksa. Apa yang akan dilakukan Bu Laila? Apakah Bu Laila akan Agus, lapor itu gak disegoi kok dijok, apakah seperti itu? Ini ada solusinya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. 2. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Wah, teman-teman ini semuanya nurut nih sama saya. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekalnya sama. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini mungkin ada alasan mengapa Agus tadi mengambil bekal makan temannya dengan terpaksa atau dengan dipaksa. Sekarang hukuman dan sanksi konsekuensi. Ada sebuah kasus Bapak Ibu, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. 2. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Adakah yang tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Siapa? Iya, Bu Alfi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu menghukum. Ya, kalau hukuman itu menghukum, kalau konsekuensi memperbaiki. Ya. Baik, hukuman itu kata Bu Alfi menghukum, kalau konsekuensi itu memperbaiki. Kadang-kadang kita memberikan anak-anak, misal, kamu terlambat ini, kenapa kamu kok terlambat? Kamu mengapa tidak memakai seragam atribut lengkap? Kalau begitu, silakan kamu lari 7 kali mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak ada kaitannya dengan kesalahan anak.
begini. Ada yang namanya Retno itu mencoret-coret buku tulis temannya. Kemudian ibu guru, Retno, besok silakan diganti buku teman ini. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena berkaitan dengan sebuah permasalahannya. Baik, kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Oke, ini kunci jawabannya 100. Oke, tadi Bapak Ibu sudah paham hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita sampai pada restitusi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, manajer. Penghukum. Ya seperti tadi, anak terlambat, kemudian disuruh lari-lari mengelilingi lapangan. Penghukum. Itu Bu, apa? Kalau nggak dihukum itu loh, gak sadar. Ya solusinya cepat ya dihukum. Balik terlambat. Berulang kali setiap hari Senin itu pasti ada saja yang tidak memakai atribut lengkap. Jadi ini solusi yang terbaik adalah hukuman. Padahal kita tidak tahu deh Bapak Ibu. Kita saja masih ingat loh saat kita dulu di tingkat SMP, MI atau SD, kita selalu ingat pernah dihukum guru kita. Kita selalu mengingat-ingat. Bahkan kita sangat ingat bu guru itu dulu pernah memukul saya. Itu akan diingat oleh anak-anak sepanjang hayat. Itu akan diingat oleh anak-anak. Nah, apakah hukuman itu termasuk solusi terbaik untuk anak-anak? Tidak. Jadi mindset kita harus memahami posisi kontrol guru yang nantinya kita sampai pada manajer. Penghukum membuat merasa bersalah. Kadang ada, kamu tuh loh, kenapa sih kok telat terus? Mengapa sih kamu kok tidak mengerjakan PR terus? Membuat rasa bersalah kepada anak. Apakah itu akan membuat anak-anak bangkit untuk mengerjakan? Tidak. Kemudian teman, ayolah kerjakan. Bu Alfi ini loh tadi sudah menjelaskan. Ayolah Bin, kerjakan. Itu termasuk kita sebagai teman, lebih dekat kepada anak-anak. Ini ada potensi untuk berhasil. Kemudian memantau. Kita memantau, ini kabarnya apa ya Bapak Ibu? Teropong. Nah, kita memantau anak, dipantau anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer ini kita akan menggali masalah anak dan anak itu akan mencari solusinya sendiri. Ini adalah posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, pernyataan yang kaitannya dengan posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah melakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Masuk pada pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Jadi anak juga ditanya, kira-kira kalau kamu berbuat
bisa jadi sepeda bane miliknya Pak Guru atau Ibu Guru digembos dengan secara diam, atau mereka masang paku dengan sembunyi. Padahal mereka saat dihukum mereka melakukan perintah itu, tapi kita hanya tahu dalam permukaannya saja. Kita tidak tahu bagaimana hati anak. Kasus 1. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Kalau kita lihat dari kasus ini, posisi kontrol yang ada itu yang apa ya? Teman, pemantau, atau penghukum, atau merasa bersalah, atau manajer yang kita temukan di sini. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Apa? Teman, ya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Di sini posisi kontrolnya ada sebagai teman. Oke. Posisi kontrol guru. Nah, ini motivasi, identitas gagal. Kontrol dari luar menghindari hukuman. Ini Bapak Ibu, oke? Jadi posisi kontrol guru ada berapa? Ada 5. Yang pertama, penghukum, membuat rasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Penghukum dan membuat rasa bersalah ini ada pada identitas gagal. Identitas gagal. Mengapa? Karena ini kontrol dari luar, bukan kontrol dari dalam diri anak-anak. Dan ketika mereka dihukum ini hanya bersifat sementara saja. Maksudnya apa sementara? Ketika kita memberi anak-anak hukuman, ya itu dikerjakan hukuman itu. Besoknya lagi mereka membuat kesalahan, ayo kamu silakan lagi, ya dikerjakan lagi lari-lari itu. Nah ini masuk ke identitas gagal. Kemudian teman pemantau ini masuk ke identitas berhasil karena kontrol dari luar. Kemudian yang paling bagus dan semoga kita bisa melakukannya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini identitas berhasil karena ada kontrol diri. Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Oke, nah ini kita sudah sampai pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini alhamdulillah teman-teman semuanya sudah membuat kemarin sudah dibaca, disepakati dan dibaca di kelasnya masing-masing. Baik, kita pelajari kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Johnson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Apa sih perbedaan peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas? Peraturan. Apa itu peraturan? Dibuat oleh sekolah. Terus kalau kesepakatan dibuat bersama-sama. Kayak keyakinan kelas? Ya, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Peraturan itu biasanya berisi diawali dengan kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuli teman. Tidak boleh saling. Nah, diawali dengan kalimat yang negatif. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas, kalimat yang kita sematkan di situ harus kalimat positif.
positif. Nah ini peraturan, keyakinan kelas, lingkungan positif. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, gunakan masker, peraturannya gunakan masker. Maka anak-anak akan menggunakan masker ketika ada peraturan. Kalau keyakinan kelas menggunakan masker ini mereka paham untuk kesehatan, keselamatan, meskipun tidak diperintah akan memakai masker. Misal ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Contoh saja ketika memakai helm itu adalah peraturan kita saat berlalu lintas. Peraturan ya. Tetapi apakah kita sudah melakukan hal itu? Keluar tidak pakai helm, peraturan. Malah nanti aja kalau ke kota pakai helm karena ada Pak Polisi, takut saya nanti disemprit Pak Polisi. Tapi kalau itu sudah ada dalam keyakinan dari intrinsik, meskipun tidak ada Pak Polisi, yang namanya sudah keyakinan dan ini sudah peraturan, maka saya akan melakukannya demi keselamatan, bukan karena takut. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang tadi diawali dengan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat melalui curah pendapat, bukan dibuat secara mendadak oleh guru kelas. Ini biasanya dilakukan di awal tahun pelajaran. Kita membuat keyakinan kelas. Dan ingat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kata Bu Laila, sedikit tapi menggigit. Sedikit tapi menggigit. Sedikit saja, tetapi dalam satu semester ini anak-anak bisa melakukan keyakinan kelas itu dengan sungguh-sungguh. Oke. Kita sampai pada segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah mengenal ya segitiga restitusi? Mengenal segitiga apa saja selain restitusi? Sama sisi. Segitiga sama kaki ya. Sekarang ada segitiga restitusi. Saya juga awal mendengar itu kok itu ada ya. Segitiga restitusi itu kayak apa sih? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, nanti ketika kita mempelajari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan dalam menyelesaikan sebuah kasus pada murid kita. Nah ini Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang seperti kemarin saya saat tugas demonstrasi kontekstual, saya itu melihat anak kelas 5 ada yang mencontek saat kita mengerjakan soal. Itu apakah sebuah kasus? Iya.
identitas gagal. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan kapan kita akan mencari solusi ini? Apakah saat di kelas banyak teman-temannya, kemudian kita melakukan proses segitiga restitusi ini? Tidak. Kita bisa melakukan segitiga restitusi ini dalam waktu misal jam istirahat atau di jam-jam luang. Itu kita panggil anak itu ke kantor atau ke perpustakaan yang kita bisa berbicara face to face, ya, tidak di kelas. Tujuannya apa? Satu, biar anak tidak malu ketika ditegur di dalam kelas. Ya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti tadi Bima saat mengerjakan soal. Kita tanya, Bim, mengapa sih kamu tadi kok menyontek gitu. Kemudian menstabilkan identitas. Bu Azima dulu juga pernah loh menyontek. Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika dia sudah bisa membuka, oh iya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat kesalahan. Ketika kita sudah berempati dengan anak itu, malah anak itu akan semakin terbuka dengan kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, Bim. Pasti dia punya alasan. Ternyata alasannya, saya tidur larut malam, Bu, membantu ibu untuk membuat jamu. Tidur larut malam. Sampai jam berapa, Bim, tidurnya? Kadang sampai jam 11 atau 12. Saya tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini anak-anak semakin bercerita dan kita akan mendapat informasi-informasi terbuka dari anak tersebut ketika kita sudah berempati. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Bim? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas? Iya, Bu. Apa itu keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas? Kita harus jujur. Nah, oke. Terus kalau mencontoh itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak, Bu. Ya, akan menyadari sendiri dan dia akan tahu, oh alasan saya tadi seperti ini, maka saya harus seperti ini. Kita membantu mencarikan solusi, bukan kita yang memberi solusi. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Sebentar lagi kita akan tahu pelajaran baru. Tentunya nanti guru kelas akan membuat keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi menggigit, dan itu kalau bisa diikrarkan tiap hari supaya anak-anak paham betul, tidak hanya pacaran saja di kelas, tetapi tiap hari anak-anak yakin apa yang harus anak-anak lakukan. Nah, ini tahapan yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini termasuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa kira-kira pertanyaannya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu nanti anak akan bercerita. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang
seperti apa, Bim? Nah, keyakinan. Kita arahkan dulu ke keyakinan kelasnya. Oke, Bapak Ibu, materi kita hari ini tentang budaya positif sudah selesai. Thank you Guru Bergerak Indonesia Maju. Semoga apa yang telah saya sampaikan, sharing dengan teman-teman, bukan berarti di sini saya sudah melakukan budaya positif dan saya sudah melakukan 5 posisi kontrol guru, saya sudah melakukan segitiga restitusi, tapi ini adalah sebuah ilmu. Mari kita pelajari bersama-sama, mari kita praktekkan bersama-sama dengan pelan-pelan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu yang telah mendengarkan dengan seksama, dan Bapak Ibu sampun paham ya, sudah paham tentang budaya positif ya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Azimatul Hasanah MPDI disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak bisa bermanfaat bagi kita semua serta bisa menerapkan ke peserta didik di UGD SDN 78 Gresik. Acara selanjutnya yakni penutup. Mari kita tutup dengan baca